Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lili Cahya Putri dengan NPM 2578271 dari kelas TRI 1C. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on mata kuliah Network Programming. Berikut adalah slide-nya, yaitu tentang version control Git and GitHub. Nah, jadi yang pertama di sini kita ditugaskan untuk instalasi dan konfigurasi awal Git dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Nah, tapi karena sebelumnya saya sudah menginstalasi Git, jadi di sini kita langsung saja mengkonfigurasi awal Git, yaitu dengan menggunakan cmd. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Username, kita masukkan nama kita. Config user email, kita masukkan email kita. Nah, lalu di sini kita ditugaskan lagi untuk melakukan perintah git config list untuk melihat keluarannya. Git config list. Nah, jadi sudah berhasil, dia sudah terlihat di sini. Username Lili Cahya Putri, user email Lili Cahya Putri 017@gmail.com. Lalu selanjutnya di sini kita ditugaskan untuk membuat sebuah repository. Di mana repository itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah gudang atau merupakan istilah yang digunakan untuk directory project. Nah, secara umum perintah untuk membuat repository yaitu dengan git init dan nama folder. Langsung saja di sini kita akan git init nama foldernya ini, karena kita ditugaskan untuk membuat namanya menjadi project dan npm. Di git init project npm kita dengan 2021. Nah, sudah berhasil kita buat direktorinya, sudah ini sama. Lalu di sini kita akan masuk ke direktori tersebut dan kita cd project 25782071. Kita akan ini masukkan perintahnya dir /a.2h dir /a.2h. Nah, sudah terlihat di sini nullfy satu directory. Sudah terlihat hidden folder yang ini bernama .git-nya. Lalu di sini kita ditugaskan untuk membuat 3 buah file kosong pada repository atau directory yang barusan kita sudah buat. Jadi di sini langsung saja kita akan membuat filenya. Di sini dengan menggunakan notepad saja. Save pada directory yang sudah kita buat tadi. Ubah namanya jadi file 1. Lalu kita buat lagi karena tadi di sini kita diminta untuk membuat 3 buah file. Langsung saja. Kita save as lagi. Kita ubah file 2. Kita buat lagi. File 3. Nah, sudah selesai kita buat. Lalu di sini kita diperintah untuk git status untuk melihat status repository tersebut.
status. Nah, ya sudah sama seperti pada slide. Dan kenapa ini dia hasilnya menjadi merah seperti ini? Karena kita belum nih git add, yang dimana git add itu adalah untuk menandai semua file yang berada dalam directory. Nah, jadi di sini langsung saja kita git add dan kita cek kembali git statusnya. Nah, dia sudah hijau, sudah sama pada slide ini. Lalu di sini kita akan mengubah ya. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Langsung saja di sini kita akan mengubah file yang udah kita buat tadi. Diubah atau ditambahkan ya. Jangan lupa kita save. Sini kita git status. Nah, sini sudah terlihat bahwa file 1 tadi sudah berhasil kita modifikasi. Sama ya. Nah, lalu kita akan git add kembali. Lalu kita akan ini git commit. Masukkan nama filenya ya, file 1, karena kita melakukan perubahan pada file 1 tadi. Nah, sudah terlihat di sini sudah sama seperti pada slide. Lalu di sini kita akan menjalankan perintah git log pada repository Anda. Oke, jadi kita git log. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah mengcomitnya. Lalu di sini tetapi pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository. Nah, karena sebelumnya kita baru mengubah 1, sekarang kita akan ubah kembali. Kita akan tambahkan 3, 4, 5. Jangan lupa kita save. Sekarang kita cek git statusnya. Nah, dia sudah terlihat lagi di sini, sudah termodifikasi kembali karena sudah kita modifikasi. Nah, lalu setelah itu di sini kita akan git add. Git add. Lalu kita git commit. Dan kita masukkan file yang tadi sudah kita ubah. Ini ya. Nah, dia sudah sama seperti pada slide tampilannya ya. Ini. Lalu setelah itu kita akan membuat tag. Di mana tag itu merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Langsung saja di sini kita akan membuat tag dengan menjalankan perintah git tag
versi 1.0.0. Nah, lalu kita akan lihat dengan menjalankan perintah seperti itu untuk melihatnya. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat tag nih. Sudah. Lalu di sini kita akan membuat noted tag dengan menambahkan opsi strip A dan strip M. Langsung saja git tag strip A versi 1.0.1 strip M versi 1.0.1. Nah, lalu untuk mengeceknya lagi kita akan git tag lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah membuat dua tagnya. Lalu kita akan melihat ya sudah berapa akan git log untuk menampilkan sudah berapa ini sudah kita commit. Berapa git log. Nah, di sini sudah terlihat ya. Dan tag yang kita buat tadi sudah masuk ke sini. Lalu setelah itu kita di sini akan git show ya. Di sini diperintahkan untuk git show untuk menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat. Git show. Nah, sini dia sudah sudah terlihat. Tadi yang sebelumnya filenya kan cuma lili 12. Nah, lalu tadi sudah kita ubah lagi jadi lili 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya kita akan git log lagi untuk melihat tag yang sudah kita buat. Di sini kita buat tag git tag akan pilih satu commit lalu buat satu tag dengan nama v1. Oke. Git tag v1.0. Lalu kita pilih salah satu tagnya untuk kita masukkan. Lalu kita cek kembali ya git log. Nah, di sini sudah terlihat tag yang kita buat yang ini ya sudah masuk ke sini.
Lalu setelah itu kita akan menjalankan perintah git diff. Oke. Git diff, dan kita masukkan ini. Dan ini nah, sudah sama ya seperti yang di sini. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah public repository di GitHub. Jadi langsung saja kita masuk ke situs GitHub. Nah, pastikan kita sudah menyambungkan akun kita, temukan akun kita. Di sini tadi diminta untuk membuat sebuah public repository. Langsung saja kita buat. Tadi dengan nama init npm dan nama lengkap. Oke, kita buat init Nah, pastikan ini sudah publik. Langsung kita buat. Kita tunggu. Nah, lalu masukkan link HTTP pada laporan. Nah, lalu kita akan git remote ya. Git remote add github. Git remote add github. Dan kita akan salin. Kita akan tempatkan di sini. Nah. Lalu kita git push GitHub master. Git push GitHub master. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil kita buat down ya. Seperti ini tampilannya. Lalu di sini kita akan nah, fungsi dari git push itu sendiri untuk mengupload file yang ada di dalam direktori kita sebelumnya, diupload ke GitHub seperti itu. Lalu kita akan melakukan perubahan baru terhadap repository di GitHub dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru. Oke. Terus? Oke, kita akan lihat nih, tadi kan kita sudah di sini. Kita akan
melakukan perubahan pada file tadi, file pertama yang sudah kita ubah. Sekarang kita akan melakukan perubahan pada file kedua. Kita akan tambah, kita akan ubah, kita save. Oke. Lalu kita cek lagi git statusnya. Nah, sudah terlihat di sini sudah termodifikasi file 2 karena kita sudah mengubahnya. Lalu kita commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda. Oke. Langsung saja kita di sini git add terlebih dahulu untuk menandai. Setelah itu git commit. Nama filenya file 2. Nah, sudah berhasil. Lalu sekarang kita git push akan git push kita masukkan ini. Sorry. Kita tunggu. Nah, dia sudah berhasil ya. Akan lihat. Nah, dia sudah terupdate di sini ya. Sudah terjadi perubahannya, yang sebelumnya tadi cuman array aja, sekarang sudah menjadi array file begitu. Lalu selanjutnya kita akan git clone. Dan kita salin URL repository tadi. Ini kita salin, masukkan ke sini. Sudah berhasil done. Lalu selanjutnya di sini kita akan lihat. Nah, sudah berhasil dibuat. Lalu kita pindahkan saja ya. Sebentar. Tempel sini saja.
Di sini git tag. Setelah git tag terlebih dahulu untuk mengecek sudah berapa yang sudah kita buat git tagnya. Nah, sini sudah terlihat kita tadi sudah membuat tag versi 1.0, git tag versi 1.0.0, git tag versi 1.0.1. Nah, lalu selanjutnya kita akan git push tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim. Git push origin untuk push, karena kita ingin push semua tag, jadi langsung saja kita masukkan perintah yang ini, origin text. Origin. Nanti kita git push GitHub, kita sesuaikan GitHub text. Kita tunggu lagi. Nah, sudah berhasil kita membuat tag pada GitHub-nya. Sekarang langsung kita lihat terlebih dahulu. Nah, dia sudah ada teksnya, tuh sudah muncul git tag-nya. Lalu setelah itu jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Nah, jadi git pull itu tuh sama dengan git log. Itu gunanya untuk menarik file yang terupdate di dalam GitHub ke direktori kita. Jadi cara contoh kasusnya seperti ini. Kita akan melakukan perubahan terlebih dahulu pada GitHub kita. Nah, kita di sini kita akan ubah edit ya. 1, 2, 3. Kita commit. Nah, di sini sudah berhasil kita ubah. Lalu kita cek dulu terlebih dahulu apakah di direktori kita sudah berubah atau belum. Nah, di sini dia masih ABC, tetapi di GitHub kita sudah kita ubah menjadi ABC 123. Nah, maka dari itu di sini kita akan menjalankan perintah ini, git pull, untuk memanggilnya. Git pull. Kita tunggu lagi. Nah,
sudah berhasil. Coba sekarang mari kita cek. Tadi dia belum berubah ya. Sekarang kita cek. Nah, dia sudah berubah tampilannya menjadi ABC 123, yang sebelumnya tadi cuman ABC saja. Jadi itu fungsi apa itu pull, git pull, dan seperti itu contohnya. Oke, jadi sekian video hands on dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.